Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan gua mau membahas saham Toto. Ini tanggal 7 Juni ya guys. 7 Juni pukul 18.26. Jadi Toto ini mau bagi dividen dan gua langsung simpulkan aja guys. Kesimpulan nih guys ya. Biasanya gua membuat kesimpulan di belakang. Ini gua langsung buat aja kesimpulan. Toto ini bagus. Perusahaan bagus. Perusahaan bagus, berfundamental bagus ya, dan kondisi perusahaannya bagus juga, walaupun dia kena FCA, sahamnya nggak turun guys, karena penghuninya anteng, nggak kayak brand gitu ya, yang penghuninya sendiri panik. Nah, Toto ini perusahaan bagus. Apa yang membuat perusahaan ini bagus? Dia hutangnya sehat. Toto ini ya di tahun 2023 dia punya liabilitas dan ekuitas nih guys nih. Dia punya total ekuitas 2,3 triliun. Total liabilitasnya cuma 900 miliar dan total asetnya itu 3,33 triliun. Jadi perusahaan ini sehat. Yang kedua, dividen rutin. Lu bisa mendapatkan yield di atas 8%-an per tahun. Ini bagus loh guys, 8% per tahun. Lu bisa dapat dividen dan dia baginya dua kali. Jadi lu udah tahu nih, oh gua sekarang dapat dividen Toto nih. Oh, gua dapat lagi di beberapa bulan selanjutnya gitu. Kemudian yang ketiga, produknya premium. Nah, jadi kalau misalkan kita kan Toto ini kan bidang usahanya itu ya, dia ada keran, kemudian ada eh, dia ada keran, kemudian ada di untuk toilet. Nah, jarang ada rumah subsidi, terutama rumah-rumah murah. Produk premium atau bagus, rumah murah yang menggunakan produknya Toto. Biasanya ini di gedung-gedung atau di rumah-rumah yang mewah. Jadi langsung gue simpulkan saja bahwa Toto ini perusahaan yang bagus. Cuman ya berdasarkan penilaian pribadi atau selera gue ya guys ya, selera gue pribadi. Meskipun gue mengatakan bahwa saham Toto ini bagus, gue nggak suka dengan saham Toto dan gue nggak beli sahamnya. Apa yang melandaskan gue nggak membeli sahamnya? Satu, ya bukan satu sih. Ini adalah alasan kuat gue nih. Jadi ini alasan satu-satunya sih guys kalau gue. Jadi kita harus lihat bahwa Toto ini ya, ini kita lihat dari chart tahun 2011 ya guys ya, tahun 2006. Dia mencapai harga tertingginya itu pada tahun 2015. 2015. Toto ini udah beberapa kali stock split, tapi kita langsung fokus ke chartnya aja. Dia paling tinggi di tahun 2015, paling tidak sejak tahun 2026. Apakah Toto bisa mencapai angka ini lagi? Apakah bisa naik ke seperti ini lagi? Nah, kemungkinannya sangat kecil. Kenapa kemungkinannya sangat kecil? Kita harus tahu di tahun 2015 itu ya, Toto mencatatkan pendapatan 2,2 triliun. Laba tahun berjalannya atau net profitnya dia di 285 miliar. Berarti lebih dari 10% nih net profit marginnya. Tahun 2014 lebih keren lagi. Walaupun dia pendapatannya 2 triliun doang, tapi dia mencatatkan 295 miliar net profit. Nah, di tahun 2023 guys, ya atau 2024 lah, potensi 2023 ini kita lihat satu tahun. Pendapatan dia 2,1 triliun, tahun 2022 2 triliun. Artinya ini perusahaan paling tidak dalam 9 sampai 10 tahun ke belakang dia mencatatkan pendapatan yang stabil. Stabil atau stagnan. Nah, terus terang guys, gue kurang suka dengan perusahaan begini. Contoh yang gue suka apa? Ini contoh ya guys, cuman contoh ICBP, tapi bukan cuman ICBP yang ada di Bursa Efek Indonesia. ICBP itu di tahun 2014, nah ini in billion of rupiah. Dia mencatatkan 30 triliun. Tahun 2010, 18 triliun. ICBP di tahun 2023 itu net sales-nya adalah 67 triliun. Kalau dihitung berdasarkan pendapatan dari 10 tahun yang lalu, berarti kan udah naik 100%. Kita ngebandinginnya kalau dari 10 tahun yang lalu ya guys, dari 30 triliun naik ke 67 triliun. Bukan berarti setiap tahun dia naik 10%, bukan berarti seperti itu guys. Karena kan kalau misalkan dia
nanti naik 10% jadi 3, misalkan naik nih 10%-nya kan berarti di tahun 2015 pertumbuhannya 3 triliun. Pertumbuhannya jadi 3,3. Net sales-nya jadi 3,3 triliun kan berarti naik 10%. Tahun 2016-nya berarti ngitungnya bukan dari 30. Itu kalau kita ngitungnya secara year on year. Tapi kalau kita menghitungnya dari 10 tahun terakhir, ya, dari 9 tahun terakhir, yang tadinya net sales-nya itu 30 triliun, ICBP itu sekarang udah 67. Nah, perusahaan begini yang gue suka, guys. Seperti itu. Jadi bukan berarti gue katakan bahwa perusahaan ini bagus, berarti gue akan membeli sahamnya, bukan. Cuman yang gua kurang suka dari Toto seperti itu. Jadi ini perusahaan produksi, ya, dia jualan, dia ada ekspornya juga, dia dapat keuntungan, dia bagi dividen, udah begitu guys. Dia ada memang perusahaan gabungan dengan ada yang namanya SPTO kalau lu tahu. Kalau gua nggak salah SPTO, dia punya dua perusahaan gabungan dengan SPTO ini. Cuman setelah itu ya dia belum ekspansi lagi untuk Toto ini. Nah itu yang gue kurang suka. ICBP walaupun kita ngelihat ada berbagai macam dramanya ya. ICBP kan dramanya banyak ketika dia akuisisi Pine Hill. Ada yang menganggap dia akuisisi dengan harga yang tinggi. Kemudian berarti dia juga hutangnya banyak. Hutang dalam mata uang asing. Karena dia hutang dalam mata uang asingnya banyak. Ketika dolarnya naik dia kena imbasnya. Udah begitu dia juga punya banyak perusahaan afiliasi, nggak cuma di Indonesia, ada di Timur Tengah, ada di Nigeria juga. Ketika di Nigerianya ada kendala, ICBP dan INDF kena. Cuman di samping banyaknya drama itu guys, revenue-nya naik. Artinya dalam beberapa tahun ke depan pun ICBP masih berpotensi naik. Itu yang kita lihat secara histori. Nah kalau Toto enggak, tidak memiliki hal seperti itu. Nah makanya itu bukan selera gua. Cuman ini tidak menampik kemungkinan bahwa Toto adalah perusahaan bagus. Makanya walaupun dia kena FCA, penghuninya nggak berisik guys. Karena kenapa? Ya dia dapat dividen yield 8% per tahun guys. Gitu guys. Jadi ini adalah bukti bahwa perusahaan bagus yang kena FCA ya penghuninya anteng-anteng aja. Nggak berisik gitu loh, nggak ribut. Karena kenapa? Ya karena perusahaannya secara fundamental bagus, dia bagi dividen. Jadi anteng, yang ada di dalam anteng. Kayak gitu guys. Kan ada FCA yang dari 50 sekarang udah ke harga 34, saham-saham banyak tuh saham-sahamnya ya kan. Saham-sahamnya ada grup MNC, banyak yang mau keluar. Brand juga banyak yang mau keluar, itu yang lagi pada di dalam pada mau keluar guys. Karena mungkin dia juga tahu bahwa ini perusahaan ya dividennya cuma 2 perak per lembar. Lu dapat apa harga 2 perak per lembar? Lu beli di harga 500 pun masih mahal itu guys. Ya gua kasih tau aja. Itu guys. Nah, itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.